dari luar. Untuk itu yang di luar shalom. Sekali lagi yang di luar shalom. Oke, baik, puji Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal bersama di Eklesia. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menyambut perayaan Natal dengan penuh sukacita. Untuk itu kita akan menyambut kedatangan kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk memberikan terang dan pengharapan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam pujian kita, saya berikan waktu kesempatan kepada Ibu Yuli untuk membawa kita dalam doa pembuka. Mari jemaat Tuhan kita menghadap Tuhan dalam doa. Segala puji, hormat, syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab begitu besar kasih-Mu bagi umat ini, sehingga Engkau telah mengirim anak-Mu yang tunggal untuk memberikan jaminan keselamatan bagi umat Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan saatnya kami akan merayakan sukacita ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini, bahkan tamu undangan, semuanya dalam lingkungan kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk lingkungan ini, biar kami memiliki damai dan sukacita Tuhan. Dan hamba berdoa untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, kiranya Tuhan berkati terutama yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati agar menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan kami serahkan rangkaian acara ini seluruhnya hanya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau beracara bagi kami. Segala bau jahat yang ingin mengganggu acara ini Tuhan, kami hancurkan kekuatan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang berdaulat di atas hidup kami, bahkan ruangan ini dan lingkungan ini. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan, kita akan berserah-serah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu jemaat berdiri, kita akan bersalam-salaman satu sama yang lain. Kita katakan selamat hari Natal. Sambil bersalam-salaman, mari kita mengat pujian Gloria. Kita akan berserah untuk kemuliaan Tuhan kita.
Kini tiba saatnya kita akan menyaksikan penampilan paduan suara dari POSPI Eklesia. Sore ya Bu. Dulu. Coba lagi. Satu. Kelahiran Yesus adalah pemberian
penggenapan janji Allah. 2000 tahun yang lalu, seorang bayi lahir. Dia datang sebagai juru selamat bagi kita. Marilah jadikan hati kita sebagai palungan yang layak untuk menyambut Yesus. Yesus datang, bersinarlah. Penyalaan yang pertama oleh Pak Pendeta Yosua sebagai gembala Fransi. Penyalaan yang kedua oleh Pak Evangelis Harmonis sebagai gembala pasti Eklesia. Penyalaan yang ketiga oleh Pak Yanto sebagai ketua panitia. Penyalaan lilin keempat oleh Ibu Yuli sebagai pengurus. Penyalaan lilin kelima oleh Pak Randi sebagai perwakilan jemaat eklesia.
Penyalaan yang keenam oleh Saudara Patrick sebagai perwakilan pemuda Efesia. Penyalaan lilin ketujuh oleh Pak Daniel sebagai perwakilan undangan. Saya mengundang jemaat Tuhan semua bangkit berdiri sambil memegang diri kita angkat pujian ini. Kasihnya kasih ibu. Ayo. Beca. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita mengangkat pujian firman dari manusia. Jadi manusia yang di antara kita, ada hidup dan bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan.
bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Yesus, Engkaulah juru selamat yang sudah turun ke dalam dunia untuk menerangi hati kami yang ada dalam kegelapan dan memberi kami jalan kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dan boleh menerima terang yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuhan, urapi pakai abdi-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap firman Tuhan tertanam di hati kami, berakar kuat, bertumbuh, dan bahkan menghasilkan buah yang lebat bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Satu. Oke. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari yang sangat bersejarah. Tadi pagi di gereja Friendship saya sudah menyampaikan bahwa memang tanggal 25 ini dalam perjalanan sejarah sudah banyak upaya orang untuk merampok menjadi hari yang lain. Dan sejak Kaisar Aurelius tahun 274 yang telah menetapkan bahwa tanggal 25 Desember sebagai penyembahan terhadap Dewa Matahari. Lalu beberapa hari ini ya cukup viral beritanya bahwa tanggal 25 Desember juga diperingati sebagai hari mualaf sedunia. Jadi tanggal 25 Desember sudah banyak istilahnya dirampok ya. Namun tidak bisa dipungkiri dokumen-dokumen sejarah, data-data yang ada menunjukkan dari sejak awal gereja mula-mula itu sudah memperingati tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi, kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus berinkarnasi. Dia yang adalah Allah sendiri telah menjelma menjadi manusia dan merendahkan diri taat sampai mati di atas kayu salib untuk memikul hukuman dosa kita. Tema yang dipilih oleh panitia di tempat ini adalah Yesus telah datang, bersinarlah. Puji Tuhan. Ini sebuah ajakan bagi kita semuanya untuk di Natal ini kita bersinar bagi Tuhan, kita menjadi terang bagi Tuhan. Mari kita membaca ayatnya yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat 10 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Bapak Saudara, ini adalah ayat-ayat yang indah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, ditujukan pada orang-orang percaya yang ada di wilayah Asia Kecil yang sekarang masuk di negara Turki. Pada orang-orang perantauan, yaitu orang-orang Kristen dari latar belakang orang Yahudi yang karena beratnya penganiayaan, jadi mereka harus melakukan diaspora, mereka harus berpindah tempat dan mereka tersebar di Asia Kecil. Dan kepada mereka firman Tuhan ini disampaikan untuk yang pertama kalinya. Dan hari ini juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, dari ayat ini kita melihat ya, bahwa Yesus datang, bersinarlah. Ada beberapa alasan mengapa perintah ini diberikan.
Yang pertama, Yesus memanggil kita untuk menjadi terang atau untuk bersinar karena Dia adalah terang itu sendiri. Tadi dikatakan ya dalam ayat 9, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dan Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi terang itu sendiri adalah Tuhan. Nah, itu cocok dengan nubuatan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara membawa kitab boleh membukanya bagian itu. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 3. Sebab buk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan. Iya. Kemudian nanti di dalam ayat yang ke-6-nya, seorang anak telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi tidak lain bahwa terang yang dimaksud yang sudah datang itu adalah kedatangan Yesus Kristus. Nah, mengapa dikatakan telah terbit atau terang itu sudah datang? Karena dalam gaya bahasa Yahudi sesuatu yang pasti itu dikatakan telah atau sudah terjadi. Karena itu sesuatu yang pasti. Jadi seperti misalnya saudara mendapat transferan uang dan kemudian ada notifikasi di HP saudara bahwa saudara mendapatkan transferan sekian rupiah. Meskipun saudara belum melihat uangnya itu, tapi itu sudah pasti bahwa saudara telah menerimanya. Demikianlah bahwa terang itu sudah datang. Ini menarik ya, karena Nabi Yesaya itu ketika dia bernubuat bahwa terang itu sudah datang 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi ini sangat luar biasa. Belum pernah terjadi sebuah nubuatan yang digenapi secara akurat dan secara spesifik seperti kedatangan Yesus Kristus. Lebih dari 70 nubuatan tentang Yesus di dalam perjanjian lama yang digenapi. Lahirnya melalui seorang perawan dalam Yesaya pasal 7 ayat 15. Seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak dan namanya akan disebut Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Lalu kemudian tempat kelahirannya, Mika pasal 5 ayat 1. Hai engkau Betlehem Efrata, engkau bukanlah sekali-kali yang terkecil di antara mereka yang diam di Yehuda, karena daripadamu angkat bangkit seorang yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Sudah ada sejak dahulu kala. Jadi Yesus yang adalah terang itu sudah dinubuatkan bahkan 700 tahun sebelum kedatangannya bahwa dialah sang terang itu sendiri. Dan ini dalam konteks ketika Nabi Yesaya menyampaikan orang-orang Israel berada dalam kegelapan. Yang pertama, kegelapan secara politik. Kegelapan secara politik bahwa ada dua negara besar, yaitu negara Israel. Ya. Ini Yehuda lalu Israel. Yehuda itu hanya dua suku saja, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Sedangkan 10 suku lainnya, ya, ingat ada Efraim, Manasye, itu semua tergabung dalam bangsa Israel. Jadi bangsa yang lebih besar daripada kerajaan Yehuda yang kecil. Tapi kerajaan Israel ini memerangi kerajaan Yehuda dan berkoalisi dengan Aram. Aram adalah sebuah kekuatan yang baru muncul saat itu, yang begitu menakutkan. Jadi Yehuda yang kecil ini mendapat ancaman dari koalisi dua negara besar yang hendak menyerbu mereka. Itulah sebabnya mereka dalam keadaan kegelapan, mereka dalam keadaan ketakutan. Maka Nabi Yesaya ketika menyampaikan nubuatan bahwa terang itu telah datang, memberi kepada mereka sebuah pengharapan
Belum lagi kegelapan yang dirasakan oleh orang-orang Yehuda, di mana Yehuda itu diperintah oleh seorang raja yang hatinya begitu gelap, yang begitu jahat, yaitu Raja Ahaz. Tidak banyak raja-raja Yehuda yang hatinya jahat, tapi raja-raja Israel yang dicatat dalam sejarah, satu raja-raja, dua raja-raja, ya bahkan satu tawarik, dua tawarik, semua raja-raja Israel itu jahat. Tapi kerajaan Yehuda sedikit sekali rajanya yang jahat. Salah satunya adalah Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz mempersembahkan anak laki-lakinya sebagai korban bakaran kepada dewa Molok yang disembah oleh bangsa Ammon sebetulnya. Tapi hatinya terpikat dengan dengan bangsa Ammon ini, dan dia mempersembahkan, bayangkan ya, anaknya laki-laki dipersembahkan kepada dewa Molok. Itu sebabnya dia membuat suasana rohani di Yehuda begitu gelap. Sudah secara politik gelap, ketakutan akan ancaman dua bangsa yang besar, masih ditambah lagi dengan rajanya yang hatinya juga gelap, yang menambah kejahatan, yang menumpuk murka Tuhan di atas bangsa Yehuda. Dalam keadaan seperti itulah Nabi Yesaya menubuatkan bahwa terang Tuhan akan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang daripada Tuhan. Dan tepat sekali Matius mengatakan bahwa dia mengutip dari nubuatan Yesaya ini mengacu kepada kedatangan Yesus. Matius pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal 4 ayat 14 sampai 16. Sudah menemukan? Saya akan bacakan. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang disebut bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah penggenapan bahwa terang yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya tadi dalam pujian kita bersyukur ya, kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Sang Terang itu, sehingga hati kita diterangi, hidup kita diterangi, karena Yesus yang adalah terang itu sendiri telah tinggal di dalam hidup kita. Amin. Jadi mengapa kita diperintahkan untuk bersinar? Karena Yesus yang adalah terang itu sendiri sudah datang ke dalam dunia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus memanggil kita untuk bersinar, untuk menjadi terang, karena itulah mandat yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya baca ulang ayat tema kita, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya, saya rasa kita semua setuju. Apakah di antara kita ada yang merasa layak untuk dipilih dan diselamatkan Tuhan? Saya pikir tidak seorang pun dari antara kita yang berani mengacungkan tangan dan berkata, saya pendeta, saya orang yang layak diselamatkan. Karena pada dasarnya kita ini sudah berbuat dosa dari sejak kita dilahirkan di dalam dosa. Kalau kita mengingat perbuatan-perbuatan kita dari kecil, berapa kali kita sudah menyakitkan hati Tuhan. Pada dasarnya hati kita gelap, tapi karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan rupanya. Dia memilih kita, Dia memberikan anugerahnya kepada kita, Dia memanggil kita keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Ada maksud supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Ini ketetapan bagi kita yang sudah dipanggil kepada terang Tuhan.
Nah, itulah sebabnya kita diberikan gelar ini indah. Tetapi kamulah ini penerima pertama. Bapak Ibu nanti bisa cek ya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama dan ayat kedua, siapa penerima surah roh itu. Seperti tadi yang saya katakan, itu adalah orang-orang percaya yang tersebar di wilayah Asia Kecil, di Galatia, di Kapadokia yang sekarang menjadi wilayah Turki. Tetapi sekarang bagi gerejanya, jadi saudara dan saya ini disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jauh dari kata deserve, dari kata layak, kita mendapat gelar kehormatan. Jauh sekali. Tadi saya scroll medsos di Facebook, yang seorang penyanyi yang cukup kondang di seluruh dunia, Justin Bieber. Dia berkata dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Dia berkata, sejak Tuhan memberikan keselamatan kepada saya jauh dari layak. I'm not deserve to receive His mercy. Saya jauh dari layak untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Kita semuanya. Kok sampai Tuhan berkata kepada kita, kamu bangsa yang terpilih, kamu imamat yang rajani, kamu yang bangsa yang kudus, kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Ini sebuah privilege, sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa. Kita disebut seperti ini. Nah, sebetulnya sebutan seperti ini dulu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Israel. Kita bisa cek, saudara yang bawa kita boleh cek ya di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 dan 6. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, lihat dulu ini adalah gelar yang dimiliki oleh Israel. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi dulu gelar-gelar itu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dulu gelar-gelar itu milik Israel. Israel yang dipilih dari berbagai bangsa, Israel yang dikhususkan untuk menjadi umat Allah, ya. Dan untuk tugas yang sama, supaya melalui bangsa Israel, Allah Yahweh itu diperkenalkan kepada bangsa-bangsa itu yang disebut sebagai missio Dei atau misi Tuhan. Mengapa Tuhan pilih Israel? Supaya melalui Israel nama Dia dan perbuatannya dikenal oleh bangsa-bangsa sedunia. Dalam bahasa teologisnya itu centripetal. Jadi memanggil bangsa-bangsa untuk datang dan mengenal Allah Israel. Tapi Israel gagal. Israel lebih menyukai kejahatan. Israel lebih menyukai kegelapan daripada menyukai terang ini. Coba kita baca ayatnya. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sampai ayat yang ke-11 ya. Yohanes pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi mohon izin saya baca dalam versi TSI. Karena saya suka TSI itu, pertama, itu bahasa Indonesia sederhana yang mudah dimengerti. Yang kedua, itu lebih dekat dengan bahasa aslinya gitu. Jadi saya seringkali rujukan saya adalah TSI. Dikatakan demikian. Jadi firman itu juga disebut terang dunia. Firman yang ada sejak permulaan itu, yang bersama-sama dengan Allah, yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Dia adalah terang dunia. Dia bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menutupi cahayanya. Pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, Dia mengutus seorang yang bernama Yohanes
untuk mengabarkan tentang Dia yang disebut firman itu. Dan melalui pemberitaan Yohanes ini, setiap orang mendapat kesempatan untuk percaya kepada Dia yang menerangi hati manusia itu. Yohanes sendiri bukanlah terang dunia itu, tetapi dia hanya disuruh untuk beritakan kabar tentang terang itu. Pada waktu itu, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia ini. Dia adalah terang yang benar-benar bisa menerangi setiap hati manusia. Sebenarnya dia yang disebut firman itu dari mulanya sudah ada di dalam dunia. Dunia ini diciptakan oleh Dia, tetapi orang-orang yang ada di dalam dunia ini tidak mengenal Dia. Perhatikan ayat 11. Dia datang kepada bangsa yang sudah dipilihnya, yaitu Israel. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak mau percaya kepada Dia. Nah, ini masalahnya. Meskipun Yesus sudah banyak dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, tapi ketika Dia menjadi manusia, Dia ditolak oleh bangsa yang dipilihnya, yang dikhususkannya, yang diasingkannya dari antara bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kerajaan imam bagi Tuhan. Jadi bangsa yang dipilihnya sendiri menolak Dia. Lalu tangan Allah terulur kepada semua orang yang mau menerima Dia. Ayat 12, tapi semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi inilah mengapa kemudian predikat kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, beralih dari Israel kepada gereja. Dari bangsa yang semula dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan saudara dan saya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, kita dijadikan sebagai bangsa pilihan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan semata. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah hak istimewa, tapi juga sekaligus sebagai sebuah mandat yang harus kita lakukan untuk kita memberitakan terang Tuhan itu. Nah, yang ketiga ini, Yesus memanggil kita untuk menjadi terang. Karena apa? Karena banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Tadi dalam ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ya betul, kita dulu orang kafir, kita dulu non-Yahudi, kita dulu bangsa yang tidak masuk hitungan dalam rencana Tuhan. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dahulu berbeda dengan sekarang. Dahulu tidak termasuk umat Allah, sekarang menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh belas kasihan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur memang melihat Tuhan pilih kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan jadikan kita sebagai umat-Nya. Tapi hati kita juga harus melihat ke sekeliling kita, masih banyak orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang belum melihat dan menerima terang Tuhan itu, yang masih mencintai kegelapan. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 dan 20 dikatakan demikian. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Masalahnya adalah banyak orang yang masih belum menjadi umat Allah, banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan, dan adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk membawa terang itu ke sekitar kita. Amin. Kita tahu dalam bahasa Indonesia ada istilah kata gelapnya, ada istilah gelap mata. Gelap mata itu sebuah istilah untuk menunjukkan orang yang tidak bisa melihat kebenaran. Ada gelap pikiran. Gelap pikiran itu merujuk kepada kondisi mental di mana seseorang mengalami pikiran yang negatif, pikiran yang suram, dan juga destruktif, serta kehilangan akal sehat. Itulah pikiran yang gelap.
Lalu ada istilah sisi gelap. Sisi gelap adalah aspek tersembunyi dari kepribadian manusia yang berisi emosi negatif, insting keinginan yang tertekan, dan hal-hal yang dianggap memalukan, yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Pakar psikologi berkata, itu menunjukkan bahwa manusia memiliki kepribadian yang lain selain dari kepribadian yang ditampilkan. Ahli sosiologi berkata, itu membuktikan bahwa manusia terasing dari sesamanya, sehingga memiliki mata yang gelap, pikiran yang gelap, maupun sisi gelap. Tapi Alkitab tegas berkata bahwa itu adalah dosa. Manusia lebih mencintai kegelapan daripada mencintai Tuhan. Meskipun terang Tuhan sudah datang, tapi di sekitar kita orang masih mencintai kegelapan. Menurut bilangan research, sebuah lembaga survei yang sangat terpercaya, tahun lalu, tahun 2024, ada banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak muda yang tinggal di gereja atau yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih terikat dengan dosa. Ada yang terikat dengan alkohol, ada yang terikat dengan narkotika, ada yang terikat dengan pornografi, ada yang mengalami depresi, dan ada kecenderungan untuk bunuh diri. Yang di dalam gereja saja seperti itu, apalagi yang di luar gereja, masih banyak orang-orang yang terikat. Dan saudara yang sudah dipanggil, yang sudah memiliki peran, jangan menutup mata, jangan berdiam diri. Kita harus membawa terang Tuhan kepada mereka. Tapi mungkin ada di antara kita yang memang masih hidup dalam kegelapan itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tidak ada guna kita terus menyanyikan Malam Kudus di setiap mata, tapi hatimu tidak kudus. Percuma saja kita menyalakan lilin terang, tapi hatimu masih gelap. Kamu masih hidup dalam sisi gelap, pikiran gelap, mata gelap. Tidak ada guna apa kecuali kalau betul-betul menyambut Yesus saat terang masuk dalam hati. Jadi ini adalah panggilan bagi kita untuk kita bersinar, untuk kita menjadi terang, karena masih banyak orang di dunia ini yang hidup dalam kegelapan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, terjadi revival besar, banyak orang berdatangan kepada Tuhan. Bagi saudara penggiat medsos, bukan sebagai influencer, tapi penggiat pasif ya, yang hanya menikmati saja. Saya salah satunya. Tapi konten-konten yang saya baca, selain lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah yang memberkati, dan juga fenomena-fenomena tentang revival yang terjadi di dunia. Ada beberapa yang saya cuplik, tapi ini sebagian saja. Beberapa waktu lalu, lebih dari 1.000 remaja yang menyerahkan diri kepada Yesus di Nashville dalam sebuah acara Nashville Revival. 1.000 orang lebih remaja yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Di Tampa, Amerika Serikat. Memang Amerika Serikat sekarang luar biasa sedang dilawan Tuhan ya. Sampai presidennya Donald Trump luar biasa. Ingin mengembalikan Amerika menjadi negara Kristiani lagi, di mana Alkitab sebagai fondasi negaranya. Jadi luar biasa. Di Tampa, salah satu kota besar yang ada di Florida, itu lebih dari 1.000 juga mereka yang menjadi pengikut setan awalnya. Saya katakan, United US in Tampa sees former Satan worshiper baptize 1,000 choose Christ as Lord. Jadi yang semula dia adalah penyembah setan, memberi diri dibaptis. Berapa jumlahnya? 1.000 lebih orang-orang yang dulunya menyembah setan dan kemudian percaya Yesus dan dibaptis. Di India 100.000 orang berkumpul bersama menyembah Tuhan, yang belum pernah terjadi di India. Meskipun kekristenan di India kurang dari 3%.
Tetapi berkumpul 100.000 orang menyembah Tuhan itu luar biasa. Di Cina, orang-orang percaya bertambah terus setiap tahunnya, terus bertambah. Tahun 2030 diperkirakan bahwa negara Cina adalah negara Kristen terbesar di dunia. Karena setiap tahun tidak bisa dihambat lagi orang percaya pada Yesus. Ini yang sedang Tuhan kerjakan, dan Tuhan sedang menggenapi janji-janji. Terjadi panen raya menjelang kedatangannya yang kedua kali. Saudara terlibat atau tidak, itu pasti akan digenapi. Di mana semua orang akan berperut, semua lidah akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi alangkah indahnya kalau kita terlibat. Yesus sudah datang, terang dunia itu sudah datang, dan terang itu sudah kita terima dalam hidup kita. Mari sekarang tugas kita, jadilah terang, bersinarlah, jadilah berkat bagi lingkungan. Perkenalkan Yesus kepada rekan-rekanmu, ceritakan tentang Dia, ceritakan tentang keselamatan yang datang daripada Tuhan kepada orang-orang yang masih hidup. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Firman telah menjadi manusia sebagai respon kita atas firman Tuhan yang kita dengar malam ini. Menjadi manusia yang di antara kita, terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Jadi manusia
sudah menjadi orang Kristen dari sejak kecil, tapi engkau tidak menyukai terang, engkau lebih menyukai kegelapan. Engkau masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Dari tahun ke tahun engkau merayakan Natal, tapi sebetulnya engkau masih hidup dalam kegelapan. Malam ini Yesus panggil engkau. Dia sudah datang ke dalam dunia dan engkau sudah mengenal Dia. Tapi engkau belum pernah menyambut terang itu masuk dalam hatimu. Mari sambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Izinkan Dia masuk di hatimu, menerangi hatimu, sehingga hatimu menjadi terang, tidak lagi gelap. Sehingga matamu menjadi terang, tidak lagi gelap. Hidupmu menjadi terang, tidak lagi gelap. Bagi saudara yang mau didoakan, silakan taruh tangan di dada. Kalau ada di antara engkau, Tuhan itu aku Tuhan. Aku datang kepadamu dan aku mau menyambut engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Silakan taruh tangan di dada. Bapa kami di surga, Engkau melihat di antara kami mereka yang meresponi firman. Mereka sadar selama ini menjadi Kristen hanya sebatas agamawi saja. Ataupun ada orang-orang di antara kami yang baru mendengar bahwa Yesus adalah terang dunia yang sudah datang ke dalam dunia. Dan malam ini mereka mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupnya. Sebagai terang yang sejati itu yang akan menerangi hidupnya. Tuhan, masuklah. Tuhan, sambutlah anak-anak-Mu ini. Terimalah mereka menjadi umat ketebusan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini sudah menerima terang, tapi hidupmu belum produktif, engkau belum bersinar, engkau masih hidup untuk diri sendiri. Padahal Tuhan panggil engkau menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat milik Tuhan sendiri untuk maksud supaya engkau bersinar, supaya engkau menjadi terang. Bagi saudara yang rindu menjadi terang, boleh taruh tangan di dada. Saya akan berdoa bagi engkau sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Tuhan, lihatlah setiap orang yang menaruh tangan di dada. Sebagai respon mereka akan firman Tuhan, mereka mau Tuhan untuk bersinar, untuk menjadi terang, untuk dipakai oleh Tuhan, menerangi kegelapan yang ada di sekitar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus turun atas mereka. Mereka diurapi Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan, menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang malam ini mengingatkan kami betapa ajaibnya kasih karunia Tuhan yang telah kami terima. Kami bersyukur dan kiranya kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur, semua yang diberkati berkata amin. Silakan kembali. Terima kasih kepada Yesus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Anugerah. Pada vokal grup Anugerah, silakan. Yesus lahir
di Betlehem, bintang bersinar memberi terang, anak manusia telah terdengar, damai di bumi, salam salam, salam damai, salam damai, Yesus lahir pada besar mulia, salam damai, datang kita mari bersorak, lahir di Betlehem, para gembala datang melihat, malaikat nyanyi, Gloria, damai di bumi, salam salam, salam damai, Yesus lahir dari besar mulia, salam damai, datang kita mari bersorak. Yesus lahir di Betlehem, bintang sinar memberi terang, anak manusia terdengar, damai di bumi, salam salam, salam damai, Yesus lahir pada besar mulia, salam damai, datang kita mari bersorak. Yesus lahir di Betlehem, gembala datang melihat, malaikat nyanyi, Gloria, salam salam, Yesus lahir dari besar mulia, salam damai, datang kita mari bersorak. Salam damai, Sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari vokal grup Anugerah. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan kepada Ibu Penyanyi Saifullah. Mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami Bapa, sehingga kami boleh datang dan kami boleh mengingatkan kelahiran-Mu yang luar biasa untuk kami. Begitu juga kami mengucap syukur Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kami bahwa di mana dahulunya kami itu gelap, tapi Tuhan, Engkau telah membawa kami ke dalam terang yang ajaib. Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam kebenaran-Mu kami mengucap syukur. Biarlah itu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Seluruh jemaat yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah itu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga biarlah kami mohon Tuhan,
Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami di saat melakukan setiap tindakan dan perbuatan kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami, mengarahkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang terang-Mu yang ajaib, Bapa. Biarlah kami bukan menjadi anak-anak yang hanya datang sekedar mau merayakan, sekedar mau mengikut keramaian, tapi kami mau merenungkan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami adalah kepunyaan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Bentuklah setiap kami menjadi terang-Mu yang ajaib, Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat Bapak Joshua yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapa. Berkati Pak Joshua dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam setiap apapun yang dia lakukan, baik di dalam rumah tangga, kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati. Kami juga serahkan Ibu ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Berikan dia kesehatan, kekuatan, Bapa, sehingga dengan itu dia terus kuat semangat untuk melayani Engkau dalam setiap kehidupan mereka, Bapa. Kami juga serahkan setiap anak-anak mereka ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati ketiga putrinya, berkati mereka dalam pergaulannya, curahkanlah mereka menjadi pribadi yang luar biasa dalam setiap masa muda mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang jadi berkat buat banyak orang, Bapa. Kami juga serahkan seluruh jemaat Eklesia, terlebih juga kami serahkan Ibu Gembala dan juga Bapak Gembala Eklesia dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas keberadaan Pak Gembala dan Ibu Gembala berada di tempat ini. Mereka selalu setia untuk mendukung kami. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan Engkau terus memberkati mereka dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Bapa, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat setiap kehidupan mereka. Kami juga serahkan anak kami Roland dimanapun dia berada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati dia dalam masa mudanya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati dan menaungi kami, sehingga anak ini menjadi berkat buat banyak orang, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa serahkan seluruh jemaat Eklesia ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati jemaat Eklesia, baik itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, Tuhan. Engkau terus memberkati. Mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Mungkin saat ini sedang bimbang dan ragu, oh Tuhan, kami mohon tolong arahkan mereka kepada terang-Mu yang ajaib, Bapa, sehingga jemaat Eklesia bukan menjadi jemaat yang suam-suam. Kami rindu Tuhan, kami mau jemaat Eklesia bangkit menjadi anak-anak yang terang ini yang ajaib, Tuhan. Kami rindu Tuhan, itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala roh-roh pemecah belah, roh-roh yang selalu menghalangi setiap apa yang kami lakukan di Komsel Eklesia atau jemaat Eklesia ini, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan selalu menaungi dan memberkati jemaat Eklesia, sehingga kami selalu sehati sepikir untuk mau menjadi alat-Mu, menjadi berkat di tempat ini, bahkan buat banyak orang, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa membawa seluruh tamu undangan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati undangan kami, Bapa. Biarlah mereka datang dengan mereka bisa merasakan terang dan sukacita yang tercurah bagi setiap undangan kami, sehingga mereka pulang bukan dengan sia-sia, tapi mereka bisa merasakan ada hal yang berbeda, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga serahkan lingkungan ini ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati dan menaungi lingkungan ini, Bapa, di mana kami selalu memuji menyembah Engkau. Kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus lingkungan ini dengan kuasa darah Yesus, sehingga lingkungan ini terus menjadi lingkungan yang ada damai, sejahtera, sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, saatnya kami juga berdoa membawa bangsa Indonesia kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau memberkati bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, Bapa, baik itu dalam pemerintahan, presiden, wakil presiden. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, memberikan mereka hikmat bijak untuk mereka bisa mengelola bangsa Indonesia ini dengan adil dan makmur, Bapa.
anak-anak Tuhan yang ada di dalam bangku pemerintahan. Engkau memakai mereka sehingga mereka menjadi berkat bahkan terang di dalam bangku pemerintahan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa serahkan para aparat keamanan Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka melakukan menjaga melindungi bangsa Indonesia ini dengan adil dan makmur Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa serahkan Pulau Bali di mana kami tinggal Bapak. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati Pulau Bali, baik itu ekonominya, baik itu pemerintahannya. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati dan menolong sehingga ada jalan keluar bagi Pulau Bali ini, sehingga di mana kami anak Tuhan selalu bisa merasakan sukacita. Engkau memakai setiap anak-anak Tuhan yang sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memakai mereka menjadi alat di Pulau Bali Tuhan. Kami juga serahkan para penginjil dimanapun mereka sedang berjalan saat ini. Kiranya Tuhan Engkau terus menaungi mereka, Engkau mendahului mereka. Mungkin saat ini mereka menghadapi hal-hal yang sulit, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada memberikan jalan keluar sehingga kebenaran firman itu bisa sampai kepada orang-orang yang belum mendengarnya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami juga sebentar akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati setiap tangan yang sudah sedia, sehingga semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, salam. Sebelum kita memberikan korban-korban syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan satu pujian kita sorga bergema. Thank
Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah Natal yang sungguh indah, di mana Tuhan berkenan hadir melawat kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan beri, terima kasih untuk terang hidup yang Tuhan telah berikan di hati kami. Biarlah kami meninggalkan rumah Tuhan ini boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa yang kekal di surga, pengasihan dari Putra Kudusnya, Putra Natal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta naungan Roh-Nya yang kudus, kiranya tinggal serta dengan kita, menaungi kita, melingkupi kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, shalom. Yang tua, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan acara ibadah kita dan saatnya kita mau happy. Ya, oke, kita akan pujian dulu deh. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dan dia bangkit bagi kita. Amin. Mari bangkit sendiri. Kita bertepuk tangan. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Yeah.
cantik yang ganteng yang akan mempersembahkan sebuah tarian. Inilah persembahan dari Eklesia Kids. Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Oke, penampilan yang luar biasa yang lucu sekali. Sambil menunggu persiapan untuk vokal grup, kita akan undi dulu ya door prize-nya. Oke, minta tolong ya. Oke, Asti aja deh, bantu ya. Oke, yang pertama nih ya. Oke, yang pertama. Yang tahu nama lengkap Gembala Pospei Eklesia? Silakan Pak. Pak Harmonis Gulo. Pak lengkap Pak. Ada yang tahu? Oke. Pak Daniel sana. Lengkap Pak. Oke. Ya. Belum pendeta. Evangelis. Silakan maju. Oke. Ya, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya silakan. Oke, kepanjangan dari GPB. Oke, bisa. Yuk, berdiri di depan. Aduh, di depan. Di situ aja. Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia. Gereja Perhimpunan Injil Baptis. Oke, benar. Ya, oke. Sip.
Satu lagi ya. Vokal grup udah siap? Vokal grup udah ready ya? Oke, yang hafal Yohanes 3 ayat 11. Oke, Maria, silakan maju Maria. Yang keras ya. Oh, pakai ini supaya kelihatan sama-sama. Yuk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Iya. Adakah yang lahir tanggal 25 Desember bulan hari ini? Yang di luar ada? Lahiran tanggal 25 Desember? Tidak ada. Ada nggak? Atau akan melahirkan? Oke, baiklah. Ini yang terakhir ya. Yang bawa foto suaminya di dompet, ada? Foto suami, iya betul. Dilihat dulu, apakah foto suami atau ada? Ada yang bawa foto suami? Iya, baik. Silakan. Benar nggak suaminya? Lihat dulu. Iya, betul. Oke, baiklah. Terima kasih. Oh, bentar lagi kayaknya ya ini. Oke. Yang bernama Immanuel. Ada? Oke, lanjut. Ini ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Wah, Tuhan beserta kita, haleluya. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan sebuah pujian dari vokal grup dan masih kata sambutan katanya. Oke, kata sambutan dari Bapak Ketua Panitia Natal 2025, Bapak Yanto. Kelap. Dia berikan tepuk tangan. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan kasih karunia-Nya